Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safia dari kelas IFB 5C dengan NIM 2111058. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan nirkabel. Jadi, pertama itu apa sih perbedaan dari akses port dan trunk port? Jadi, akses port adalah tujuannya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer ke jaringan. Konfigurasi akses port biasanya hanya dapat terhubung ke satu VLAN, dan perangkat yang terhubung ke port akses secara default berada di dalam VLAN tersebut. Per akses tidak mengirim informasi tentang VLAN dalam header frame Ethernet. Lalu, fungsi port akses memungkinkan perangkat akhir untuk berkomunikasi hanya dalam satu VLAN yang membatasi lalu lintas jaringan mereka ke satu VLAN. Lalu, trunk port adalah digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih switch atau router bersama-sama, memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN untuk melewati satu kabel fisik. Konfigurasi port memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN untuk melintasinya dengan menggunakan protokol tagging seperti 802i 1.1q. Dengan demikian, informasi tentang VLAN disertakan di dalam header frame Ethernet. Fungsinya memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik. Lalu, apa itu VLAN data? Ini adalah VLAN yang digunakan untuk lalu lintas data biasa dalam jaringan, seperti lalu lintas antara komputer atau perangkat ke server atau internet. Lalu, VLAN manajemen digunakan untuk manajemen dan pengawasan perangkat jaringan, termasuk switch dan router. Ini memisahkan lalu lintas manajemen dari lalu lintas data reguler. VLAN voice ini digunakan untuk mengirim lalu lintas suara dan telepon dalam jaringan IP. Ini memungkinkan implementasi VoIP, yaitu Voice over IP, dengan memprioritaskan lalu lintas suara untuk kualitas percakapan yang lebih baik. Lalu, fungsi native VLAN dalam konfigurasi VLAN sebagai berikut. Native VLAN adalah VLAN default untuk port trunk. Lalu lintas dari VLAN ini tidak ditandai tagged dalam frame Ethernet. Dalam situasi yang ideal, lalu lintas dalam native VLAN harus menjadi lalu lintas yang tidak peka terhadap tagging VLAN, seperti lalu lintas yang digunakan untuk manajemen atau VoIP. Program mengizinkan lalu lintas native VLAN untuk melewati tanpa tagging, sehingga perangkat yang tidak dapat mendukung tagging VLAN juga dapat berkomunikasi melalui trunk. Penting untuk memastikan bahwa native VLAN pada kedua ujung port trunk diatur dengan benar agar perangkat berkomunikasi dengan benar dan tidak ada konflik VLAN yang digunakan. Selanjutnya, ini kita akan mengkonfigurasi VLAN. Jadi di sini sudah ada topologinya. Lalu di sini PT activity-nya akan kadang-kadang keluar dan tidak keluar, jadi kita lihatnya yang udah saya screenshot. Jadi ini adalah soalnya. Jadi di sini udah ada IP address dan subnet address semua. Lalu kita pertama ada konfigurasi VLAN. Jadi pertama kita akan memberi nama pada switch yang tertera di sini. Pertama untuk switch A. Terus kita config terminal. Ini adalah nama-nama VLAN-nya. Di sini ada VLAN name dan VLAN number. Jadi kita akan memasukkan ini semua di switch
A dan A, B, C. Jadi kita pertama itu adalah villain 10 dan name admin, terus villain 20 name account, villain 30 dan nama HR, villain 40 name-nya voice, villain 99 name management lalu villain 100 name-nya native, KN show villain. Ini udah keluar. Terus ini kita copy paste, kita copy, kita hapus yang enggak penting. Ini kita copy, kita buka di switch B, kita enable config D, kita paste N, lalu di switch C juga sama, kita enable config terminal, kita N, lalu di part kedua kita akses port to VLAN. Jadi kita akseskan VLAN di switch D, itu kita masukin interface-nya, kita config D, itu interface plus 1 with port and access to with access VLAN dulu di interface di VLAN 20 interface ya. Kita show
C kita tambahkan interface PS4 10. Terus selanjutnya kita akan konfigurasi grup voice VLAN port di grup C. Kita config interface PS4 terus NLS host terus host terus switch port host VLAN 1 terus VLAN dada. Lalu ini kita akan memberikan config interport to VLAN. Nah, ini kita config di switch A, itu config terminal. Lalu kita masukkan interface VLAN interface VLAN 99. Lalu kita masuki IP address-nya. Habis itu ini kita copy paste buat di config juga ke switch B dan C. Cuman kita tinggal ganti aja di IP angka terakhir. Untuk switch B kita ganti IP angka terakhir itu 253. Dan untuk di switch C angka terakhirnya 254. Ini kita config terus kita copy paste, kita paste.
3. Lalu kita konfigurasi static trunking. Ini kita di switch A, yaitu kita tulis config T to interface 3B 3B 0 1 terus mode terus salah with with port mode terang. Aduh, terus with port non ya. Terus kita config untuk interface 3-bit 0/2 to interface tuh. Terus kita enter dulu. Kita Lalu ini kita cek di PT activity, kita cek apakah ada yang salah. Nah, ini sudah terpasang, sudah benar, giga internetnya udah benar di switch A. Lalu kita tinggal masukin juga di switch B dan switch C. Lalu ini di switch B kita config juga config terminal. Kita copy paste dari yang di switch A tadi. Lalu kita cek udah
udah ada, tapi tinggal kita tambahin lagi native VLAN-nya. Kita copy paste lagi untuk native VLAN. Terus ini kita config ke switch C untuk yang terakhir. Itu seperti biasa config terminal. Lalu interface jika internet 0/2. Udah selesai, terus kita cek lagi di PT activity, itu sudah complete 100, berarti artinya udah tidak ada lagi yang salah, dan ya ini udah benar semua. Jadi sekian saja dari video saya, jika banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.